Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok kami, kelompok 1. Saya Farasani Radia Prayoga dan teman-teman saya Ahmad Hanif Hidayatullah, Intat Permatasari dan Auliatul Faiseh. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Permainan Engklek dan Jaran Goyang. Materi yang pertama yaitu pengertian engklek. Permainan engklek dalam bahasa Jawa merupakan permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang-bidang datar yang digambar di atas tanah. Dengan membuat gambar kotak-kotak, kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak yang lainnya. Permainan engklek dapat dimainkan oleh 2 atau 5 orang anak perempuan yang dilakukan di halaman. Namun, sebelum kita memulai permainan ini, kita harus menggambar kotak-kotak di pelataran semen, aspal, atau tanah. Menggambar 5 segi 4 dempet vertikal, kemudian di sebelah kanan dan sebelah kiri diberi lagi sebuah segi 4. Permainan ini mempunyai banyak nama atau istilah lain. Ada yang menyebutnya teklek ciplak gunung, ada yang menyebutnya demprak, dan masih banyak lagi. Istilah yang disebutkan memang beragam, tetapi permainan yang dimainkan tetap sama tata caranya. Permainan ini dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, baik di Sumatera, di Jawa, di Bali, di Kalimantan, Sulawesi, dan di daerah bagian timur seperti Ambon, Pulau Timur, dan juga Papua, dengan nama yang berbeda-beda tentunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Farah, yaitu nilai-nilai permainan engklek. Nilai-nilai permainan engklek terbagi menjadi 7. Yang pertama ada nilai kedisiplinan. Pada permainan engklek dapat dilihat nilai kedisiplinan terdapat pada penghayatan para pemain. Nilai kedisiplinan ini juga ditunjukkan secara tidak langsung saat pemain mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu juga ditunjukkan ketika seorang anak mengantri untuk menunggu gilirannya bermain. Yang kedua ada nilai ketangkasan. Nilai ketangkasan dapat dilihat dari gerakan anak saat bermain. Gerakan lompat-lompatan dengan satu kaki dapat melatih ketangkasan anak dan juga keseimbangan fisik. Yang ketiga ada nilai sosial. Nilai sosial yang terkandung pada permainan engklek dapat dilihat dari jumlah anak yang ikut pada permainan engklek. Biasanya dimainkan oleh 2-5 anak, sehingga mau tidak mau seorang anak harus bersosialisasi ataupun berkomunikasi dengan teman satu sama lain. Yang keempat ada nilai kesehatan. Nilai kesehatan pada permainan engklek dapat dilihat dari gerak melompat-lompat yang dimainkan oleh anak-anak. Saat melompat, anak telah melakukan olahraga yang mendapatkan tubuh yang sehat. Yang kelima ada nilai deteksi dini, yaitu untuk mengetahui nilai ini kita bisa melihat dari seorang anak yang mempunyai masalah. Seorang anak ketika mempunyai masalah pasti akan ragu-ragu dan seakan-akan tidak mempunyai rasa percaya diri untuk memainkan permainan engklek. Dalam artian, permainan engklek dapat kita ketahui siapa saja anak yang mempunyai masalah. Selanjutnya adalah nilai psikolog untuk kesehatan mental anak. Nilai ini digunakan untuk membantu anak mengkomunikasikan perasaannya secara efektif dengan cara yang alami, mengurangi kecemasan, pengendalian diri, serta pelatihan konsentrasi. Prosedur permainan engklek memberi kesempatan pada anak untuk bergerak yang memungkinkan anak belajar menjadi lebih rileks, sehingga kecemasan berkurang. Dalam permainan engklek juga ada beberapa gerakan yang membutuhkan konsentrasi, sehingga anak belajar lebih tenang dan dituntut untuk berlatih konsentrasi. Pengendalian diri dapat dilihat dari gerakan-gerakan bermain engklek yang menuntut ketenangan, terutama pada permainan engklek gunung. Dan yang terakhir ada nilai problem solving. Nilai ini dapat dilihat dengan mengetahui anak belajar memecahkan masalah. Beberapa permasalahan yang harus dihadapi anak dalam permainan engklek mencangkup bagaimana anak harus mengambil keputusan untuk menentukan pilihan tempat untuk dilempar,
membuat strategi untuk memenangkan permainan, mencoba menyelesaikan masalah ketika ada konflik dengan teman. Bermain mempunyai fungsi problem solving yang dapat ditransfer dalam mengatasi permasalahan dalam kehidupan yang nyata. Tujuan permainan engklek terbagi menjadi 4. Yang pertama, kemampuan fisik anak yang menjadi kuat, karena permainan engklek diharuskan melompat-lompat. Dan yang kedua adalah mengasah kemampuan bersosialisasi dengan orang lain dan mengajarkan kebersamaan dalam menaati peraturan yang telah disepakati bersama. Yang ketiga ada mengembangkan kecerdasan logika anak. Permainan engklek melatih anak untuk menghitung dan menentukan langkah-langkah yang akan dilewatinya. Dan yang terakhir, anak menjadi kreatif. Permainan tradisional ini langsung dibuat gambar pola-pola oleh para pemainnya dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya dan dapat menciptakan sebuah permainan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu mengenai tentang pengertian permainan jaran goyang atau jaranan. Pengertian permainan jaran goyang atau jaranan itu bisa disebut juga dengan kesenian jaranan. Sudah ada sejak masa kerajaan atau sebelum masa kemerdekaan. Pada masa tersebut dikenal sebagai dua bentuk seni pertunjukan, yaitu seni pertunjukan istana dan seni pertunjukan rakyat. Nah, di sini yang dimaksud dengan seni pertunjukan di istana adalah seni yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kalangan istana. Sedangkan seni pertunjukan di kalangan masyarakat atau yang disebut dengan seni pertunjukan rakyat adalah yaitu seni yang berkembang di kalangan masyarakat. Diantaranya seni itu adalah jaranan, jaran kepang, dan bantengan. Nah, kata jaranan tersendiri adalah berasal dari kata jaran, yaitu yang artinya kuda-kudaan. Nah, seni jaranan merupakan bentuk kesenian yang menggambarkan tentang kegagahan pasukan berkuda pada masa kerajaan yang bertugas membasmi keangkar-murkaan. Nah, seni jaranan menggunakan peralatan tari berupa kuda-kuda, kuda kepang atau yang disebut kuda-kudaan, itu yang terbuat dari anyaman, bambu, terus yang berbentuk celeng yaitu babi, dan topeng caplokan. Nah, dalam frame penampilannya, penari jaranan akan tampil pertama kali dan menari menggunakan kuda kepang dengan diiring instrumen gamelan. Gerak tari yang ditampilkan merupakan gerak dinamis yang sesuai dengan irama gamelan pengiringannya. Penampilan selanjutnya muncul sosok penari caplokan dari penari babi hutan sehingga terjadi pertarungan di antara ketiganya. Pada puncak tariannya, para pemain jaranan akan mengalami trance sehingga melakukan atraksi menakjubkan dan tidak biasa dilakukan oleh manusia biasa. Atraksi-atraksi tersebut antara lain yaitu memakan pecahan beling, kaca, berjalan di atas api, dan memakan pecahan dari lampu. Nah, penari-penari biasanya akan didampingi oleh seorang gambuh, yaitu pawang seni ajaran, yang bertugas mengobati penari agar sembuh dari trance-nya dan dapat normal kembali. Nah, di Kabupaten Kediri itu ada berbagai macam jenis jaranan. Ada 4, yaitu yang pertama yaitu jaranan Santarewe, dan yang kedua jaranan Pegon, dan yang ketiga jaranan Dor, dan yang keempat jaranan Jawa. Nilai permainan jaran goyang. Yang pertama, nilai material. Nilai material yaitu sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia. Yang kedua, nilai vital. Nilai vital yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian meliputi nilai kebenaran yang bersumber pada akal manusia,
dan nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur keindahan manusia. Tujuan permainan jaran goyang. Yang pertama, meliputi kelompok. Permainan berkelompok ini tentu saja memberikan banyak pendidikan karakter dalam hal kerjasama, tolong-menolong, dan saling menghargai. Yang kedua, menolak bala. Jaran goyang dapat dipercaya untuk menolak dapat dipercaya sebagai tolak bala dan tetap melestarikan peninggalan para leluhur. Sedangkan nilai yang terkandung pada permainan tersebut ini nilai-nilai kepercayaan terdapat nenek moyang kita. Yang ketiga, membentuk kepribadian. Kepribadian tidak hanya dibentuk berdasarkan genetik, pengaruh lingkungan tentu saja memberikan pengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang. Menjadi pribadi yang percaya diri merupakan pendidikan karakter yang ditanamkan dalam permainan tradisional jaranan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.